Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Randa Prakarsa di channel YouTube PJOK Hexa. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang pencaksilat. Sebelum kita masuk ke materi pencaksilat, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube PJOK Hexa. Pertama-tama, kita akan masuk ke pengertian pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau disingkat Persilat yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jangan sampai tertukar ya. Induk organisasi pencaksilat Indonesia adalah IPSI. Sedangkan organisasi yang mewadahi federasi pencaksilat seluruh dunia adalah Persilat. Olahraga bela diri pencaksilat adalah olahraga asli Indonesia yang kini sudah dipertandingkan di tingkat ASEAN, Asia, dan kejuaraan dunia. Pertandingan pencaksilat mulai dilaksanakan secara nasional dan dimasukkan dalam acara Pekan Olahraga Nasional atau PON pada PON ke-8 di Jakarta pada tahun 1973. Biasanya, setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Masih banyak macam-macam aliran pencaksilat di seluruh Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, karena akan memakan waktu. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah pencaksilat. Pencaksilat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan Persilat, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa, atau The International Pencaksilat Federation. Pencaksilat sedang dipromosikan oleh Persilat di beberapa negara di seluruh 5 benua, dengan tujuan membuat pencaksilat menjadi olahraga olimpiade. Persilat mempromosikan pencaksilat sebagai kompetisi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui Persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini, beberapa federasi pencaksilat nasional Eropa bersama dengan Persilat telah mendirikan Federasi Pencaksilat Eropa. Pada 1986, kejuaraan dunia pencaksilat pertama di luar Asia mengambil tempat di Wina, Austria. Nah, jadi kalian jangan mau kalah nih sama bule-bule Eropa. Mereka saja mau kok belajar tentang pencaksilat. Masa kalian cuma mau rebahan aja? Ayo bangun, kita pelajari sama-sama tentang warisan budaya dari negara kita ini.
Pencaksilat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke-14 tahun 1987 di Jakarta. Hingga kini, cabang olahraga pencaksilat rutin dipertandingkan dalam SEA Games. Pada tahun 2002, pencaksilat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan dunia terakhir kali ialah pada 2010, mengambil tempat di Jakarta, Indonesia pada Desember 2010. Selain dari upaya persilat yang membuat pencaksilat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencaksilat dengan nama silet dan silat di berbagai belahan dunia. Diperkirakan ada ratusan aliran dan ribuan perguruan. Informasi untuk kalian, silet artinya adalah silat dalam bahasa Melayu. Sekarang kita masuk ke manfaat pencaksilat. Manfaat pencaksilat yang pertama adalah memupuk keberanian. Berlatih pencaksilat akan melatih keberanian. Berlatih pencaksilat akan melatih keberanian. Misalnya, saat ujian kenaikan tingkat, anak akan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti bertarung yang tentunya butuh keberanian. Dari pertarungan ini, anak belajar untuk berani menghadapi lawan, berani mengambil keputusan kapan menghindar atau kapan harus menyerang. Anak harus cepat dan berani mengambil inisiatif sebelum lawan mengalahkannya. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Semakin rajinnya berlatih, anak merasa percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya. Meski begitu, orang tua juga tetap harus ikut mengawasi anak agar ia tetap rendah hati dan tidak sombong atau semena-mena terhadap temannya yang lain. Manfaat yang ketiga adalah menumbuhkan kedisiplinan. Berlatih pencaksilat secara otomatis akan mengajarkan kedisiplinan pada anak. Si kecil harus tepat waktu mengikuti jadwal latihan dan sungguh-sungguh menjalaninya. Karena kedisiplinan merupakan salah satu kunci sukses dalam menguasai ilmu bela diri. Manfaat yang keempat adalah menurunkan berat badan. Seperti halnya dengan peningkatan massa otot yang dapat mengurangi kalori, pencaksilat dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Hal ini dikarenakan dalam setiap sesi 1 jam latihan dengan intensitas sedang, pencaksilat dapat membakar hingga 500 kalori. Oleh sebab itu, pencaksilat juga efektif untuk menurunkan berat badan. Manfaat yang kelima atau yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jantung. Seni bela diri dipercaya mampu meningkatkan sistem kardiovaskular dalam tubuh karena gerakan atau kegiatannya dapat menekankan jantung, termasuk juga seni bela diri pencaksilat. Oleh sebab itu, pencaksilat juga bermanfaat dalam peningkatan kesehatan jantung. Itulah beberapa manfaat dari pencaksilat. Nah, jika kalian mempelajari dan mengikuti latihan pencaksilat, ada banyak manfaat yang bagus untuk kalian.
Kita masuk ke materi pencaksilat. Peta konsep. 1. Gerakan memukul. 2. Gerakan menendang. 3. Gerakan menangkis. 4. Gerakan mengelak. Quotes-nya adalah, teruslah belajar pencaksilat agar budaya bangsa ini tidak hilang. Walaupun kalian tidak ikut latihan pencaksilat, setidaknya kalian pelajari sejarah dan teori dari pencaksilat itu sendiri. Karena bagaimanapun, pencaksilat adalah salah satu seni bela diri yang mendunia dan berasal dari tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Pencaksilat merupakan hasil budidaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan alam dan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan perkara mudah bagi orang Indonesia menciptakan suatu seni bela diri. Seni bela diri yang diciptakan oleh manusia Indonesia hingga mendunia adalah hal yang sangat luar biasa hebat. Karena pada dasarnya, meraih bukanlah perkara hal yang sulit. Namun, mempertahankan itu yang lebih sulit. Jadi, jagalah dan lestarikan budaya yang kita punya, yaitu pencaksilat Indonesia. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pencaksilat. Yang pertama ada olahraga, yang kedua ada kesenian, yang ketiga ada bela diri, yang keempat ada pendidikan mental kerohanian, yang kelima ada persaudaraan menuju persatuan. Jadi, bukan hanya perkara bela diri atau bertarung saja nih yang dipelajari dari pencaksilat. Ada beberapa unsur yang mewarnai indahnya jika kita mempelajari tentang pencaksilat seperti apa yang sedang dipaparkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke teknik-teknik dasar pencaksilat. Yang pertama adalah variasi dan kombinasi gerak dasar pukulan. Berikut adalah contoh gambar variasi kuda-kuda dan teknik dasar pukulan. Lalu ada variasi gerak dasar kuda-kuda, pukulan depan, dan menendang. Berikut adalah contoh gambar teknik dasar memukul dan menendang. Yang ketiga adalah variasi teknik dasar tangkisan satu tangan, langkah, dan kuda-kuda. Ada tangkis luar, ada tangkis dalam, ada tangkis atas, dan tangkis bawah. Berikut adalah macam-macam variasi dari gerakan tangkisan. Yang keempat, ada variasi gerak dasar mengelak atau elakan. Ada elakan bawah, ada elakan atas, ada elakan samping, dan ada elakan berputar.
Nah, barusan itu adalah teknik-teknik dasar dari pencaksilat. Secara umum, semua pembelajaran bela diri hampir sama. Ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan, dan ada elakan. Namun, yang membedakan dari semua pembelajaran bela diri adalah gerakan seni tunggal atau gerakan seni bela diri dari olahraga tersebut. Dalam bela diri pencaksilat, salah satu seni gerakan bela dirinya adalah jurus tunggal baku yang terdiri dari jurus 1, jurus 2, dan jurus 3. Sebenarnya ada banyak jumlah dari jurus tunggal baku. Namun hanya 3 jurus saja yang akan saya berikan ke kalian di video selanjutnya ya. Ikuti terus video dari saya di channel YouTube PJOK Hexa. Mohon maaf, saya tidak menyertakan prestasi pencaksilat Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Karena kita tahu bahwa Indonesia lah jawaranya. Pada ajang Asian Games 2018 lalu, lebih dari 13 medali emas diraih pada cabang olahraga pencaksilat. Terima kasih kepada seluruh atlet-atlet kita yang berhasil mengharumkan nama baik Indonesia lewat pencaksilat. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pencaksilat dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.